manusia takut maut. Justru Allah menebus manusia dengan maut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah yang Esa, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, manusia siapa yang tidak takut dengan maut? Mungkin ada yang menjawab bahwa orang-orang yang bunuh diri itu tidak takut. Betulkah? Bukankah karena ketakutan dan kecemasan yang besar sehingga tidak menggunakan akal sehatnya dan memilih jalan pintas tersebut? Sejujur-jujurnya, manusia apakah yang tidak takut maut? Ketika terjadi kecelakaan, maka korban cepat-cepat dibawa ke rumah sakit agar terselamatkan dari kematian atau maut. Orang yang sakit berat, maka keluarganya akan cepat-cepat buru-buru memanggil ambulan yang pasti dijalankan dengan cepat dan meminggirkan semua kendaraan di jalan dengan sirinenya yang meraung-raung. Tujuannya segera sampai ke rumah sakit dan si penderita diselamatkan. Artinya lepas dari ancaman maut atau kematian. Pendek kata, manusia pada umumnya takut akan maut, akan kematian. Dari sebuah kesaksian seorang pelayan Tuhan lewat siaran radio swasta menceritakan suatu malam terbangun dan ke kamar mandi, namun dia dikagetkan adanya seorang makhluk tinggi besar yang hitam menakutkan sekali di ruang tamu. Pelayan Tuhan ini cepat-cepat kembali ke kamar dengan ketakutan. Esok paginya dia dengar kabar tetangga sebelah telah meninggal. Tidak dijelaskan apakah makhluk menyeramkan itu si pencabut nyawa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak cerita disampaikan mengenai malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Bahkan hampir semua budaya yang ada di bumi ini punya gambaran tersendiri mengenai sosok pencabut nyawa manusia. Demikian pula ada yang mempercayai akan datangnya malaikat pencabut nyawa melalui tanda suara atau tingkah laku hewan. Tentang maut atau kematian bahkan sudah diucapkan Tuhan Allah sejak dunia dijadikan. Kejadian 12 ayat 17 menulis, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Memang Adam dan Hawa tidak mati secara fisik, tetapi diusir dari Taman Firdaus. Kematian dialami manusia dengan demikian tidak semata fisik, tetapi terpisahnya manusia dari damai Allah, terusirnya manusia dari kedamaian dan sukacita bersama Allah. Sejak terusirnya Adam dan Hawa itulah manusia hidup menderita seperti firman Tuhan katakan. Kejadian 3 ayat 16-17. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan
anakmu. Lalu firman-Nya kepada manusia, Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Demikianlah manusia hidup dalam banyak penderitaan dalam menjalani kehidupannya, dan iblis tidak henti-hentinya berupaya menjauhkan manusia dari Allah, sehingga mengalami banyak godaan dan jatuh ke dalam kehidupan yang berdosa. Allah sendiri mengingatkan kepada Kain, anak Adam, yang membunuh adiknya Abil. Kejadian 4 ayat 7. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kematian fisik atau maut akan dialami semua manusia. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan dan diadili Allah. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Selain itu, juga ada kematian rohani, di mana relasi atau hubungan manusia dengan Allah terpisah jauh karena manusia tidak berjalan di jalan yang Allah tunjukkan. Dengan demikian, manusia ketika mengalami kematian fisik dan kematian rohani tidak akan mendapat pengampunan. Bagi yang tidak mendapat pengampunan, rohnya akan diam dalam nyala api, suatu tempat penghukuman kekal. Orang mengenalnya sebagai neraka atau alam maut. Lukas 16 ayat 23 menulis, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Manusia takut maut, justru Allah menebus manusia dengan maut. Ya, semua manusia takut mati, takut maut yang akan tiba menjemput pada waktunya masing-masing. Sejatinya, masalahnya bukan saat mati itu, tetapi sesudah mati, setelah direnggut maut, lalu mau kemana? Hidup kekal dalam penderitaan atau diganjar hidup kekal bersama Allah. Artinya, relasi hubungan dengan Allah kembali seperti ketika masih di Taman Firdaus, yaitu kehidupan surgawi penuh damai, sukacita, dan indah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah yang Esa adalah penuh kasih. Karena kasih-Nya inilah Allah memberi jalan bagi manusia agar terbebas dari maut kekal. Justru dengan maut Allah membebaskan manusia terbebas dari dosa-dosanya, yaitu melalui Yesus yang menjalani maut itu dan mengalahkan kuasa maut. Dan Yesus menang. Yesus mengalahkan maut dengan bangkit dari kematian setelah 3 hari. Roma 6 ayat 9 menulis, sesudah ia, Yesus, bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi, kemenangan Yesus ini adalah kemenangan bagi tiap orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai penebus dosa. Sehingga manusia yang percaya dan menerima Yesus
dijamin akan diselamatkan dari hukuman kekal. Tidak ada kematian rohani, tidak ada kematian kekal. Yang ada hidup kekal di surga tentu saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bersama Yesus tidak ada dalam maut. Alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, teguhkan iman anak-anak-Mu dalam kesetiaan pada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut demi keselamatan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, berkati mereka yang merindukan bebas dari maut melalui terang Yesus Kristus. Amin.